Sejak awal Ketum ini concern banget dengan masalah sampah, Bu. Sangat kritis banget beliau nih dengan masalah sampah. Kenapa toh Tum, kok sampah tuh kenapa? 2022 itu gitu udah ya, fokus udah. tuh Iya. ya terkait menganalisis terkait sampah itu. Nah, sebetulnya penyebabnya apa sih sampai numpuk begitu sampah itu? Ya, Jadi monumen sampah itu. jadi monumen sampah ya. Aduh, jadi saya mewakili pemerintah apa gimana ini ya? Satu kata aja untuk mahasiswa yang gila tahta. Selamat datang di Beta Project Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Rame penonton kita malam ini, Bob. Rame banget. Ya kan? Gila. Ada kepala dinas ya kan di situ. Ada ya. Ada di Dinas situ. mana tuh? Ya, dinas yang nggak pernah hadir. Iya. Dispen. Dispen. Yoi. Ada malam ini kita berlabuh kemana lagi? Gi? Wih, malam ini kita akan berlabuh ke mahasiswa lagi. Wow. Yang jelas ini jauh berbeda nih. Yoi. Lebih menyala abangku. Iya. Kita sambut Ketum PMI Cabang Ponorogo. Cabang Ponorogo. Mas Hanif. Tos dulu. Tos dulu. Oke. Tos dulu biar nggak selek. Gimana kabarnya Mas Hanif? Alhamdulillah sehat ini. Kita manggilnya sahabat kali ya. Sahabat boleh. Iya. Gue panggil Ketum aja. Ketum aja kayaknya Ketum, lebih ketum. enak. ya. Siap Kanda, terserah. Bisa aja. Gimana kita mau bahas apa nih bareng Ketum PMI ini? Ya sebelum kita bahas-bahas sebenarnya gue penasaran sama Ketum ini. Yes. Karena kita satu alma mater juga ya Tum ya. Yo, Satu alma kebetulan mater. ya. Kebetulan. Kebetulan. Nah semenjak beliau ini ya sekarang semester akhir ya Tum? Semester akhir, Semester alhamdulillah. akhir. Nah sejak awal Ketum ini concern banget dengan masalah sampah, Bu. Sedap. Sangat kritis banget beliau nih dengan masalah sampah. Kenapa toh Tum, kok sampah tuh kenapa? Iya sih. Kenapa kok sampah ya? Iya. Jadi begini sebenarnya bukan cuman di ketika kepengurusan saya saja ya, tapi di kepengurusan PMI sebelumnya itu juga sudah konsen masalah sampah juga. Kenapa masalah sampah? Karena ternyata begini, setiap hari masyarakat itu kan menghasilkan sampah ya. Iya. Ya, Kita ngapain saja pagi, misalkan kita mandi. Mandi juga dari sabun, mandi dan sebagainya itu kan ada wadahnya juga jadi sampah. Iya. Kita ke toko belanja bawa plastik jadi sampah. Sampai makan pun sekarang kadang kan wadahnya styrofoam itu kan. Yes. Nah, itu kan juga bikin sampah juga. Sampah juga. Iya, Nah, iya. pada akhirnya sampah ini nanti mau kemana? Nah, ternyata ketika teman-teman PMI kemarin itu berusaha menelusuri lah. Ini sampah ini larinya kemana ini kan gitu. Ditelusuri ternyata sampailah di Ponorogo itu namanya di TPA Merican. Oke. Nah, di sana ternyata wah ngeri sedep nih. Ini kok ada monumen sampah di sini. Iya. Oh, Monumen sampah ini di sini kan bahaya nih. Jadi ternyata sampah ini hanya dibiarkan menggunung, menumpuk terus menerus, dan yang memprihatinkan itu di sekitarnya itu pemukiman. Ada pemukiman, kemudian ada lahan pertanian. Nah, jadi apa nggak terganggu mereka? Nah, kita juga ngobrol dengan masyarakat, tanya-tanya sama Mbah Lurah juga, alhamdulillah welcome. Ternyata problemnya banyak. Ya kita nggak usah ngomongin gunung sampah lah. Kadang kita ada tempat duduk ngopi apa gimana, baunya kok nggak enak apa ini? Ternyata di sebelah ada tempat sampah. Padahal skalanya cuman seberapa itu kecil kan, udah terganggu apalagi mereka. Ya itu aja sih. Jadi sampah ini bukan hanya ya menimbulkan banyak problem lah. Apalagi untuk masyarakat sekitar situ. Betul. Tapi dari perkembangan analisis teman-teman PMI ya, itu kan udah dari tahun berapa? Mohon maaf, Ketum. Dari 2022 kayaknya. Dari 2022 itu udah kayaknya, fokus udah. tuh Iya. ya terkait menganalisis terkait sampah itu. Nah, sebetulnya penyebabnya apa sih sampai numpuk begitu sampah itu? Ya
jadi monumen sampah itu. Jadi monumen sampah ya. Aduh, jadi saya mewakili pemerintah apa gimana ini ya? boleh. Mereka yang nggak mau ngelola, saya jelasin kan gitu. Nah, ini jadi begini, berdasarkan pengamatan, ya. Jadi sampah di situ itu kenapa menggunung? Karena nggak ada dikelola lah. Nggak dikelola. Jadi sampah dikumpulin dari misalkan ini di Jalan Baru itu kan di sebelah baratnya itu ada tempat pengumpulan sampah sementara. Sampah, ya. Yes. Habis dari situ diangkut, taruh di sana. Di Jetis juga pernah ada tuh di selatan perempatan Jetis buat masyarakat sekitar sana. Dikumpul situ, dibawa ke kota, belok ke Merican, ditumpuk terus. Ditumpuk terus. Nggak dikelola. Ini mau di Oke. Ya kalau kita dulu waktu masih SMP, SD kan ada tuh namanya recycle dan lain sebagainya. Betul. Itu pelajaran SD. Nah ini nggak tahu nih pemerintah nih gimana nih? Bolos mungkin ya. Ya akselerasi sih, akselerasi. Iya. Lewat. Itu lu tim akselerasi, Bob? Enggak sih gua. Gua enggak naik sekali jujur aja kan. Jadi itu nggak dikelola dengan baik. Bukan nggak dikelola dengan baik ya malan. Nggak dikelola. Memang nggak dikelola, dibiarkan menumpuk. Dibiarkan menumpuk. Kalau menurut saya, karena dilihat memang nggak ada apa ya indikasi-indikasi gerak-gerik pengelola di situ gitu loh. Iya. Jadi dibiarkan aja ya udah masalah itu lama-lama. Ya, tapi Tum dari penumpukan, nah itu pernah nggak sih dihitung sehari penumpukan itu sampai berapa kilo itu? Lah ini by data. Yes, dong. Sehari itu bisa 70 sampai 90 ton bahkan. Masuk ke TPA Merican. Sampah semua tuh ya. Sampah semua itu. Satu hari. Iya. Gila. Memang Kalau ngeri kan? Kalau itu 70 sampai 90 ton dalam Iya. satu hari. Satu hari itu. berapa truk tuh kira-kira? Beda, itu banyak banget. Itu kalau hitungan pahala surga itu. 90 ton loh sehari. Iya. Sayangnya sampah. Tapi mungkin ini juga jadi penyebabnya di tahun ini Ponorogo nggak dapat adipura ya. Oh. Itu dampak karena itu gitu. Iya. Jadi salah satu yang membuat Ponorogo ini nggak dapat adipura ya. Yes. Ya karena sistem pengelolaan sampahnya itu, sistem pengelolaan TPA. Jadi di TPA itu sampahnya nggak dikelola, nggak ada pengelolaannya gitu. Akhirnya menghambat. Akhirnya nggak dapat adipura, sekarang malah adipura-pura ya. Adipura-pura. Iya. Tapi kan bicara tentang sampah tadi Bob ya, sebenarnya kan pemerintah itu juga sudah menawarkan solusi itu sebenarnya. Nah beberapa tahun belakang kan memang sudah sempat dibuat bagaimana pengelolaan sampah ini menjadi bahan bakar seperti briket. Walaupun sempat mandek, yang terbaru kan juga sebenarnya pemerintah juga sudah menawarkan sebuah solusi ya melalui sebuah program TPA terpadu. Nah, ini menurut Ketum PMI ini, bagaimana solusi yang ditawarkan pemerintah hari ini gitu? Apakah ini akan seperti yang sebelumnya mandek juga gitu kan? Juga nggak lama. Atau gimana? Saya jadi teringat ini. Apa tuh? Kata-katanya Rocky Gerung. Gimana tuh? Pembuat hoax terbaik itu adalah penguasa kan gitu. Iya. Tapi nggak tahu ya. Ini yang mau saya sampaikan ini masuk ke hoax atau enggak? Oke. Silahkanlah nanti berpendapat ya. Iya, boleh. Jadi kan udah pernah tuh katanya ada PT apa kemarin ya yang pertama tuh bikin briket. Bikin briket. Katanya ini nanti sampah dikelola sehari sekian ton. Ini ada briket. Briketnya ini nanti kita jual masuk jadi PAD dan sebagainya. Betul. Tapi faktanya sekarang briketnya nggak ada. Malah terakhir ketika kita mahasiswa PMI demo, karena ketika kita cek di sana itu alatnya itu nggak ada. Kata dinas ya saat itu. Tahun kapan ya? Sekarang 2024. Kira-kira kita aksi itu waktu itu 2023 mungkin. Oke, setahun yang sekitar lalu ya. awal 2023. Itu katanya kenapa ini alatnya kok nggak ada? Katanya ini Mas, ini alatnya kemarin itu masih kekecilan kapasitas produksinya. Ini masih ditarik ke Surabaya, mau diganti dengan yang lebih besar. Oke, ya udah Pak, kita tunggu kapan nih kan gitu. Tapi faktanya sampai sekarang kan nggak ada briket. Malah yang akhir-akhir ini ketika akhir tahun kemarin kita aksi lagi teman-teman PMII demo masalah
merican, sampah. Ini Mas, ini mau ada pihak ketiga lagi yang masuk. Nah, jadi ganti lagi. Artinya kan kalau misalkan briket yang kemarin udah bagus, udah bisa berjalan kan harusnya dilanjutkan. Ya, berarti kan nggak tahu nih hoax apa enggak tadi ya. Kata yang briket tadi kan itu. Ya kita lempar saja ya. Jangan nangkap siapa terserah. Iya, ya berarti memang mungkin kalaupun memang waktu pas pertama itu berjalan briketnya, mungkin itu juga sebagai solusi sebetulnya ya. Iya. Sebetulnya ya, pastinya. Apalagi kan dengar-dengar dari penjualan briket itu kan berapa persennya nanti kan masuk ke PAD. Nice. Sebenarnya kan itu. Tapi malah sekarang muncul lagi sekarang muncul ketiga. lagi baru lagi. Jadi nggak tahu nih yang Nggak awalnya. tahu ya. Apa mungkin PT-nya nih bukan saudara dari siapa gitu. Saya juga nggak tahu. Ya sebetulnya kita udah paham betul ya karena yang ketiga itu setan ya. Iya, biasanya begitu. Tuh. Tapi untuk yang solusi terakhir nih Tum, yang solusi terakhir nih bagaimana? Apakah perubahan metode atau pengelolaan sampah itu tadi mungkin akan menjadi solusi yang terbaik mungkin yang terakhir ini menurut Ketumnya? Yes. Ya itu. Jadi kan ketika di awal ditawari briket ini udah bagus, dibuat ada program. Iya. Pihak ketiga masuk bikin briketnya sudah bagus. Tapi kok sekarang diganti lagi? Iya. Seharusnya berarti ini akan lebih bagus atau diganti ini karena yang kemarin dianggap bagus itu cuman omong kosong, nggak ada gitu. Oke. Lah, solusi yang baru ini apakah akan lebih bagus dari yang pertama? Kan gitu pertanyaannya. Iya. Karena ini kan masih uji coba ini, masih baru 1 bulan alatnya datang, kurang lebih 1 bulan lah. Iya. Ya kita nggak bisa menilai juga. Jangan-jangan sama kayak yang kemarin kan gitu. Oke. Apalagi yang sekarang ini malah kayaknya nggak ada produk jadinya ya. Maksudnya kalau yang kemarin kan briket ada gitu. Ada gitu. Real. Kalau yang ini itu hanya pemilahan. Kelihatannya hanya pemilahan. Oke. Diambil yang anorganik. Ini anorganik ini ternyata menjadi hak pihak ketiga itu. Betul. Terus betul. yang organik katanya kan diseleb. Terus mau dibuat pakan ternak. Ya, sama organik ini kan ya. pertanyaan. Ini pengelolaan sampah udah jadi diseleb. Nah, ini kan harus ada pengelolaan pakan lagi. Nah, ini dikelola apa enggak ini? Orang bikin pengelolaan sampah aja bertahun-tahun enggak jadi-jadi. Kok ini ada mau bikin pakan ternak lagi lah. Ini jangan-jangan hanya menjadikan sampah baru gitu loh. Jadi habis diseleb, enggak ada pengelolaan jadi pakannya menjadi ditumpuk lagi gitu. Takutnya begitu. Jadi kan sampah baru. Akhirnya itu bukan jadi solusi juga kalau seperti itu ya. Betul. Tapi logika pemerintah itu apakah tidak membuat kita semakin optimis? Logika pemerintah itu maksudnya gini, sampah masuk per hari 10 ton. Nah, sementara solusi yang ditawarkan hari ini kan akan memproduksi sampah 100 atau sampai 130 ton. Nah, artinya kan per hari itu pasti dapat mengurangi sampah. Pengurangan. Nah, logika itu apakah tidak bisa meyakinkan Ketum PMII ini gitu? Kalau saya ya itu masih saya anggap sebagai uji coba. Janji lah kan gitu. Jadi faktanya kan kita belum tahu juga. Betul. Karena masih uji coba. Toh gini, saya ini informasi ya. Siap. Informasi kan dari mana aja boleh ya? Boleh. Informasinya ketika kemarin dibikin briket. Iya. Itu sehari itu loh. Dari informan saya ya. Itu cuman bisa 15 ton sampai 20 ton maksimal. Sehari. Padahal itu yang diambil itu ya. Cuman paku, beling, besi lan itu. Itu kan diambil, dipisahin. Yang lain udah langsung diproses, digiling, langsung jadi briket. Lebih cepat daripada yang sekarang kan dipilah dulu. Organik. Yang organik diseleb lagi. Lebih ribet. Apalagi prosesnya kan memang nggak semua mesin kan, ada yang manual tuh, yang bilang. Jadi saya nggak yakin kalau dibilang sehari ini nanti kapasitas pengelolaannya bisa sampai 100 ton. Artinya sampah masuk 70 ton itu masih ada 30 ton. Nah, ini mengurangi dari tumpukan. Kok aneh ya? Kurang yakin. Oke. Tapi ya kita doakan sajalah. Doakan. Dan memang peran kita kan di situ mengawal kan. Betul. Check and mengawal. balance lah. Cuma jangan berhenti sampai di sini. Iya. Kalau memang nggak
berjalan juga turun lagi lah. Ya pastilah. Saya kadang gini, apa ya bercanda-bercandaan gitu ya ngobrol sama Mbah Lurah Merican atau gimana. Kenapa sih teman-teman tuh sukanya tuh kadang demo? Ya memang yang terlihat di luar itu demo gitu. Padahal proses untuk sampai ke aksi turun jalan kan banyak. Betul. Mulai dari kajian, terus kita advokasi juga. kita kan mahasiswa organisasi aktivis yang katanya aktivis lah. Iya, oke. Kita kan punya jaringan lah, entah senior yang sudah di dewan atau gimana, kita komunikasikan. Gimana ini Mas? Gimana? Iya. Udah gitu nggak ada tanggapan lagi, kita audiensi, ya kan? Tapi nggak ada jalan kan akhirnya turun. Dan terus gini, kok gitu ya? Lah saya mari bukan orang kaya raya. Kalau saya kaya raya gitu mungkin Mbah Lurah ini kasihan ini masyarakat nih kok di sini ada monumen sampah. Udahlah sini tak bantu kan gitu. Tak bikinkan monumen reok misalkan di situ. Jadi biar komplit. Di ujung timur ada, di ujung barat ada monumen reok kan gitu. Tapi kan kita mahasiswa itu kan bukan di wilayah materialnya yang materialistisnya kan. Tapi kan kita di wilayah pemikiran. Ya penyambung lidah ya. Betul. Menyampaikan aspirasi, kita hanya bisa sebatas itu membantu. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Balik lagi ke sampah tadi nih, Bob. Gue penasaran nih, Tom, yang kan sempat beberapa kali dan beberapa waktu teman-teman sahabat PMI berkunjung ke TPA Merican. Betul. Nah, dan data yang kita himpun tuh kan ada di situ sekitar 70 lebih lah kurang lebih. Ya bisa kita katakan mereka itu adalah orang-orang yang berjasa juga ya kan? Karena sudah mengelola sampah di situ. Nah, dari pengamatan teman-teman PMI lewat ketum nih bagaimana nih? Bahasanya nasib mereka bagaimana nih gitu. Oh, itu ya mungkin apa istilahnya pemulung mungkin ya. Ya memang jadi ini nanti juga harus dicermati lah oleh pemerintah. Jangan sampai masuknya PT BES ini menjadi problem baru. Problem sosial yang baru gitu loh. Karena sebelumnya di situ ada pemulung kan gitu. Hidup menggantungkan hidup dari sampah. Betul. Ini ada PT juga yang di situ hidup juga menggantungkan dari sampah. Iya dong. Betul. Jangan sampai ini nanti ada konflik di situ. Jadi harus dipastikan juga pemulung ini entah masuk ke situ jadi karyawan juga. Ya kan? Atau ya gimana lah nanti. Agar tidak menjadi masalah baru di situ. Masalah sosial baru. Betul. Tapi emang sebetulnya dampak yang paling dirasakan oleh lingkungan sekitar tuh apa sih sampah nih? Pertanian mungkin ya. Ya pasti itu. Jadi saya sebenarnya mungkin tapi ya orang-orang udah pernah lihat mungkin. Contoh puasa kemarin. Puasa atau sebelum puasa kemarin ya. Ramadan itu kan hujan tuh. Kali itu mampet. Kali di sebelah. Jadi kan ini gunungan sampah, ada talut nih kan sebelahnya kali tuh. Ini kali ini mampet. Karena sampah itu tadi. Karena sampah, akhirnya banjir ke jalan. Sampai ke jalan. Iya, sampai ke jalan. Dan yang lebih mengerikan apa? Itu airnya itu bukan air kali lagi kalau saya nganggep ya. Itu udah air lindi, air sampah gitu loh. Dan sampai betis, bayangin kita aja kadang orang ke sawah itu ya, yang airnya dari diesel itu aja bisa kena kutu air dan lain sebagainya. Lah ini kalau air sampah kan lebih bahaya juga. Itu. Terus kemudian misalkan musim kering, kemarau. Kena angin, itu gunung sampah kena angin, plastik dan lain sebagainya masuk ke petani, ke lahan pertanian. Lah ini gimana? Nanem padi, tumbuhnya plastik. Tumbuhnya bukan seketik lagi ya. Waktu mau panen gini, loh ini ada sampah, ada apa kan lucu juga, kasihan. Sama yang paling meresahkan itu ketika sudah masuk musim penghujan. Pastinya bau. Karena kan di gunungan sampah itu pasti ada yang organik, anorganik kan gitu. Yang organik kan bisa membusuk kalau kena air. Pembusukan. Nah, itu kan bikin bau lah.
Iya, itu iya, pasti kurang nyaman. Ya, berarti secara tidak langsung sampah ini juga mempengaruhi hasil panen ya. Pasti. Wah, itu Iya, pasti. iya. Oh iya, satu lagi tadi lupa. Ha, ha, ha. Masalah irigasi. Heeh. Jadi kan kalau di desa-desa itu kan ada istilah lep. Lep enggak ya. Itu loh, lep, jadi- ya, Gua ya, nggak ngerti ya, nih, ya, lep ya. nih, lep. Jadi- Makan. Lep. Bukan. Oh, bukan. Jadi air sungai Ah. itu gantian dibendung nanti untuk ngalirin Sawah. sawah si Oh, A, gitu. besok si B gitu. Lah ini kalau di Merican itu ketika lep yang masuk itu bukan cuman air, sampah-sampah ya kan. Air lindi kadang beling. Jadi Pampers, ya. pampers. Jadi petani di situ Ya Allah. sambil nanam padi kayaknya juga latihan debus. Iya. Beling-beling masuk juga kan bahaya. Iya. Akhirnya apa? Karena airnya yang masuk itu tidak sehat, ya kan? Karena air limbah juga. Betul. Itu bikin padi-padi itu ya apa ya gagal panen. Gagal panen. Ya, harusnya misalkan bisa sampai 2 ton, Betul. cuman separuh atau gimana. Itu Oke. terjadi itu. Terjadi itu ya. Terjadi itu. Gila, Dan parah loh. mirisnya sampai sekarang pemerintah kayaknya kemarin-kemarin ya sampai sekarang lah mungkin ya. Wong puasa baru kemarin juga kan. Iya, kejadian itu. iya, Itu enggak ada rasa kasihan nih petani tak kasih ganti rugi atau gimana. Iya, Kayaknya iya, juga iya. enggak ada tuh. Oke, gila. Gue penasaran Apa kenapa tuh? sampah ini sebetulnya memang sampah itu kan sangat mengganggu sekali ya. Seharusnya kan dihilangkan saja sampah ini. Tapi kok pemerintah nggak sampai tersentuh ke arah situ gitu. Nah, menurut Ketum deh, apa sih yang jadi soal nih dari pemerintah nih? Kenapa sih pemerintah enggan dan mungkin terkesan acuh tak acuh terhadap sampah padahal sampah ini sangat mengganggu sekali begitu. Iya, jadi begini. Beberapa kali ketika teman-teman PMI mengangkat masalah sampah ini, Iya. itu ada yang ngomong gini. Lah masalah sampah kok yang disalahkan cuma pemerintah. Oke, Lah, oke. kesadaran masyarakatnya gimana gitu. Iya. Lah, sekarang pertanyaan gini. Apakah kurang kesadaran masyarakat itu membuang sampah sudah di tempat pembuangan sampah sementara tuh? Iya, Misalkan kayak di angkringan ini, di angkringan sekitar sini tuh kalau udah tutup, sampah tuh dikumpulin dibuangnya di situ di baratnya Jalan Baru. Oh ya. Oh iya. Udah dibuang ke situ. Ada. Di beberapa tempat juga begitu, udah dibuang pada tempatnya gitu. Misalkan kalau di timurnya Unmu, nah itu kan ada tuh tempat buang TPS. sampah ya sementara di situ juga udah taruh situ. Masa kesadaran seperti ini masih kurang? Iya. Ya kan? Itu. Lah terus kemudian kesadaran pemerintah apakah cuman ya sudah ini udah dikumpulkan, dia bawa, diangkut, ditaruh gitu aja. Nah ini kan secara apa ya? Kapasitas kan berbeda. Oke. Pemerintah ini punya berbagai macam instrumen dan kewajiban. Ya, harusnya sampah ini juga harus dikelola, Iya. dihilangkan. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi sampah ini bagaimana biar nggak menumpuk saja gitu loh. Iya. Ada juga kemarin ya program bupati yang agak lucu juga. Lucu banget sih emang. Belum ngomong padahal. Kompos bag. Kompos bag. Iya yang di Oke. dana RT itu loh. Iya, ada iya, itu. iya, Ada iya, pengadaan kompos bag. Wah. Lah kalau dari namanya kan kita bisa berpikiran ya. Kompos bag ini berarti masyarakat itu buang sampah dibuang ke situ. Dan ini kompos bag ini yang organik dibuang ke situ. Terus kemudian nanti diolah di situ jadi kompos gitu loh. Pupuk gitu loh. Iya. Tapi nggak tahu ini apa pemerintah ini cuman yang penting cair jalan gitu aja, nggak didampingin. Akhirnya kompos bag itu kalau di tempat saya, Iya. cuman jadi tempat sampah akhirnya. Kaleng masuk, botol minuman masuk, Iya. sampah makanan masuk gitu. Iya. Ya udah akhirnya nggak terselesaikan juga. Padahal sebenarnya ini ya kalau ini sedikit diawasi dan berjalan sebagaimana mestinya, minimal sampah organik itu berkurang lah. Karena kan sudah diselesaikan di akar rumput. Ya kan itu. Iya. Tapi kan nggak ada pendampingan, jadi sama juga bohong. Iya, betul. Memang perlu perhatian lebih ya dari pemerintah memang. Betul. Ya. Oke. Kalau sama di minum Tum, kopi Iya, Tum. Sambil minum kita santai aja tuh. Iya. Tenang. Suara kita insya Allah terdengar lah.
Kalau dia nggak tutup kuping, biasanya sih tutup kuping. Iya. Tutup mata juga. Oh gitu. Nah, ini baru tahu ya kalau ini ya. Ini konkret sih, dari ketum langsung nih. Tutup mata dia. Kadang iya sih. Oh. Iya, kadang ketum mau silaturahmi dia pergi begitu kan? Oh iya. Pernah terjadi itu ya. Pernah. Sering. Iya. Lucu juga ketemu satu ini. Udah lanjut yuk. Iya, lanjut. Oke. Kembali ke masalah sampah nih, Tom. Masalah sampah. Nah, kita kan bicara sampah memang bukan berarti kita bicara sampah itu musiman begitu kan. Kalau kita bicara sampah itu musiman, kita juga patut curiga juga gitu kan. Musim-musim ini kok tiba-tiba ngasih solusi gitu. Nah, kita kan curiga juga gitu kan. Nah, berarti kita simpulkan bahwa masalah sampah artinya belum selesai gitu ya. Bisa ya? Iya, saya sangat sepakat. Ini sepakat. belum selesai. Betul. Dan berusaha seolah-olah diselesaikan. Oke. Pada akhir masa jabat ini. Oke. Mereka kan periode yang pertama kan udah mau berakhir gitu loh maksudnya. Iya. Nah, terkait dengan masalah sampah yang belum selesai itu. Nah, kira-kira nih dari teman-teman PMI, ada nggak sih hal-hal yang memang tindakan konkret gitu, masukan atau saran dari teman-teman PMI? Harusnya ini pemerintah buat ini nih gitu loh, buat gini-gini loh. Nah, itu sempat ada nggak sih gitu? Kalau dari kita teman-teman PMI sebenarnya sederhana saja. Contoh yang berikat kemarin. Oke. Itu sudah bagus gitu loh. Tapi karena kita lihat, karena ini kayaknya nggak serius gitu loh. Nggak serius, main-main. Jadi akhirnya kan apa yang menjadi gagasan dari pemerintah untuk mengelola sampah ini kan ya cuman kayak angin lalu aja gitu loh. Cuman mungkin untuk meredam kemarahan masyarakat sana atau meredam situasi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau solusi konkret dibikin berikat konkret juga sebenarnya. Betul. Sekarang diolah seperti ini ya konkret juga. Tapi kan tinggal bagaimana ini menjadi concern. Yes. Jadi konsen pemerintah itu di sampah ini maksimal atau enggak? Tinggal itu saja. Oke. Ya, kalau masalah anggaran dan lain sebagainya saya rasa enggak terlalu terbebani lah pastinya. Karena kan pihak ketiga. Iya kan? Iya. Pihak ketiga. Tapi pihak ketiga juga kan ada juga yang begini. Wah, ya kayak itu enggak tahu lah itu. Kita yang tahu lah kan gitu. Nah, yang kali ini begini apa begini? Jangan-jangan salamannya enggak di atas meja ya? Di mana? Di bawah ini. Itu bisa jadi ya. Ya kita dugaan aja ya. Jangan. Betul. Berarti sering ya ke Merican ya waktu pas kemarin ya? Ya alhamdulillah kan kita base camp PMI sendiri juga di dekat Merican situ. Jadi di desanya itu di Ronowijayan lah kita base camp gitu. Jadi kalau ke rumah Mbah Lurah Merican itu Pak Sidik itu kita kayak main aja. Dekat kita. Wah, A1 berarti ini dia orang sono, Akamsi dia. Anak kampung sini. Oke. Semisal nih Anutum, ya kita anggap program pemerintah harian positif. Kita sambut secara positif gitu. Nah, untuk komitmen kita bersama, kira-kira PMI siap mengawal nggak untuk mensukseskan program ini gitu? Ya pasti ya. Kita nggak lama-lama, kita tunggu aja ini genap 1 bulan atau 2 bulan uji coba ini kita lihat aja ini perkembangannya gimana. Ya udah kalau misalkan memang kurang sesuai harapan ya kita sampaikan gitu. Kita teman-teman PMI itu kita nggak peduli kok ini mau musim pemilu mau musim apa kita bikin gerakan kadang kan ada tuh siapalah. Itu kan ini pasti pesanan ini pesanan bodoh amat kan gitu. Kita kan memang gini kegiatan kita sehari-hari seperti ini. Yang dia nggak sadar itu sebetulnya dia duduk di posisi itu pun hasil pesanan. Gitu ya. Orang pilihan orang. Cuma siapa yang milih kita nggak tahu. Gitu. Gokil banget ini. Concern banget sama-sama. Tapi Tum, semisal di tengah perjalanan nanti terjadi lagi nih kayak sebelumnya mandek gitu. Apa reaksi teman-teman PMI ini? Gini. Kemarin setelah ini hari raya, kita sebenarnya di internal cabang PMI ini kita mau bikin tim
Oke. Tim anggaplah tim advokasi lah. konkret, masalah merican ini. Konkret nih. Ini nanti kita ingin komunikasi. Oke. Juga sedikit-sedikit sudahlah kita ngobrol Ya, dengan ya. Gapoktan. Oke. Kelompok Nah, tani ya. Kelompok tani betul. Ya. Kelompok tani di Merican dan sebagainya. Kita ini sebenarnya pengen amati terus nih gunungan sampah ini. Ya, Tanggung jawab pemerintah gimana nih? Ya. Masih mengganggu dan merugikan masyarakat enggak gitu loh. Betul. Kalau masih mengganggu dan merugikan, ya, kita pengen melalui tim advokasi ini nanti pertama kita lakukan mediasi dulu, ngobrol advokasi dengan dinas terkait atau dengan Pak Bupati misalkan. Betul. Kalau memang cara-cara seperti ini memang tidak bisa dilalui, ya kita nggak menutup kemungkinan kemarin pikiran kita untuk melakukan tindakan hukum. Oke. Ya. Karena ini bayangkan saja petani itu dapat penghasilan itu 3 bulan sekali loh. Masa panen. Oke. Panen. Lah ini mau panen udah mikir mungkin ya petani, wah ini mau bayar utang di sana, mau bayar pupuk kemarin kan gitu. Sekolah anak. Sekolah anak gitu. Tapi tiba-tiba aduh panen gagal. Ya kan? Enggak sesuai seharusnya. Karena itu tadi sampah masuk, air limbah masuk, kan begitu. Ya. Belum lagi kenyamanan masyarakat lah pastinya. Oke. Jadi saya ibaratkan begini loh, ya. Misalkan saya ini tanah saya, ini rumah-rumah saya. Yes. Saya mau buat tidur, saya mau di sini nonton TV, mau ngapain kan hak saya. Yes. Boleh. Tapi coba bayangin kalau saya di sini bikin usaha pemotongan besi gitu. Atau peleburan besi gitu. Ya. Tiap pagi sampai malam sampai jam 3 malam saya potong besi terus ngeng. Bikin berisik kiri kanan. Apakah seperti itu dibenarkan? Ya kan gitu. Itu memang benar. Misalkan itu lahan pemerintah. Tapi dampaknya kan sampai sekitar. Lah ini juga harus dipikirkan. Ya bahasanya kan kancane dipikir no. Nanti kalau memang seperti lu tuh lagi ya nanti truk-truk itu dipindahkan saja, buangnya jangan di Merican tapi di alun-alun. Jangan di alun-alun. Alun-alun itu fasilitas umum. Justru itu Di utaranya. Oke. Konkret sip. Boleh itu. Tidak apa-apa itu. Agak haus nih jadi. Boleh Oke, minum dulu. minum. Nah ini Bob yang gue suka dari ketum PMI ini. Yes. Karena yang gue bilang dari awal tadi, sahabat PMI itu kalau bicara sampah itu dari awal tuh Matang. serius, konsen, sampai tadi akan membentuk tim advokasi tadi ya. Oke, nah itu kita perlu itu tuh pasti untuk mengawal suksesi daripada penyelesaian masalah sampah ini tadi. Yes. Ya kan? Nah, berarti Gila. nanti bentuk laporan juga ya akan kalau tidak terselesaikan juga. Tapi ini kan masih ada ini ya. PT baru masuk ini kan. Ini kita tunggu dulu. Nah, jadi kita lihat sedikit ya. pending, cuman kegiatan ya anggaplah pemantauannya ini kita masih terus gitu. Kalau secara dinas memang yang bertanggung jawab terkait sampah DLH ya, dinas Iya betul, lingkungan. DLH. Tapi sampai sekarang belum pernah melirik sama sekali ya, dilirik sama sekali aksi dari ini teman-teman PMI ya sama DLH. DLH berkomunikasi dengan kami PMI yang akhir-akhir ini aksi kami 2 kali kemarin ya. Ngobrolnya cuman ketika ketemu di aksi. Setelah aksi kita nggak pernah ada dikomunikasi dan sebagainya nggak pernah. Cuman memang pernah kemarin ada kejadian ya di Merican sempat melalui masyarakat kita komunikasi dengan kabitnya. Si siapa tuh? Mbak Manda kalau nggak keliru. Mbak Manda itu cuman ya kata masyarakat juga belum direspon. Awalnya belum direspon. Kita teman PMI masuk terus kemudian mau adakan acara ya kita silaturahmi ke sana gimana gitu. Cuman ternyata ketika yang komunikasi itu Mbak Lurah ternyata direspon. Ya sudahlah. Jadi alhamdulillah kan begitu. Kantor DLH itu di situ juga ya? Ada ya? Kalau di situ Di Mericannya maksudnya? di Merican kayaknya kok nggak ada tuh. Gak ada. Gimana mau ngelihat dia ya? Taruh gitu. DLH ini Harusnya ada sih ya. Satu gitu aja ya. Iya taruh di situ satu. Ruangan kepala dinas gitu ya. Di situ. Di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah. Sampah tuh. Tapi biarpun jauh kan sampah segede itu baunya juga sangat menyengat. Harusnya kecium lah ya. Iyalah harusnya. Harusnya kecium. Dinas lingkungan hidup masih hidup gak sih? Masa gak bisa ngeliat ya kan? Heran dah gua.
Gila ya, gokil. Kali ini. Pokoknya itu Tum, tetap bergerak terus pokoknya. Yes, Tum. Insya Saya Allah, yakin insya masyarakat Allah. Merican Ya. pasti membutuhkan sosok dari sahabat-sahabat PMI ya. Betul Oke. sekali. Ya. Ketum. Yoi, dan kita akan masuk ke ada sesi berikutnya ada nih. sesi Tum. selanjutnya nih, Tum. Yoi, Apa lagi nih? Namanya sesi PDKT. Pertanyaan di luar konteks. Iya, asik. Ini sesi hiburan aja. Oke, siap. PDKT pertama dari gue ya. Boleh ya, Tum ya. Ketum PMI cabang Ponorogo ya. Iya. Setuju nggak kalau di Ponorogo kita buat Hari Peduli Sampah di tanggal 26 Februari? Hari Peduli Sampah. Hari di Peduli tanggal Sampah, Pak. 26 Februari. Ya. Harusnya tiap bulan aja. Tiap bulan tiap aja bulan ya. aja. Tiap Oke, bulan oke, aja. oke. Tapi kayaknya nanti itu pemerintah ya tiap bulan nggak apa-apa, tapi di tanggal 32 aja ya. Iya. Jawaban pemerintah seperti ini ya. Mungkin. Iya. Siap. Oke, ada lu. Oke, gua ada. Oke. Oke. Ini pertanyaan di luar konteks ini, Tum. Arti PMII menurut Ketum? PMI menurut saya, jadi saya itu gabung PMI 2018. Oke. Kemudian ya mungkin takdir ya. Takdir ya. Oke. Bisa sampai saat ini gitu ya. Oke. Ya bagi saya PMI ini banyak berkontribusi lah dalam merubah saya. Oke. Terutama ketika di masa-masa mungkin semua merasakan ya mahasiswa itu bagaimana cara beradaptasi setelah dari SMA ke dunia mahasiswa. Jadi bagi saya PMI lah yang memberikan mengajari saya gitu loh. Menjadi Oke. lead bagi saya untuk mahasiswa tuh begini. Banyak ilmu di situ yang saya dapatkan. Ya. Kadang ya karena PMI juga saya kenal banyak orang gitu. Ya PMI ya jiwa saya lah gitu. Sedap. Ini aktivis benar berarti nih. Aduh, berat. Best. Ada lagi gue nih. Oke. Gue pengen ini aja, Tum. Minta satu kata aja untuk mahasiswa yang gila tahta. Gila tahta. Ya. Gimana tuh? Gila kekuasaan deh. Jadi begini, bagi saya Ya. ketika masih menjadi seorang mahasiswa itu ya selesaikan dulu masalah dunia kalian di mahasiswa. Idealisnya apa ya, kan gitu ya bahasa dulu ya. Ya, Atau ya, kalau ya. sekarang mungkin agak ringannya ya masa-masa belajar gitu. Ya, Membangun jaringan, membangun relasi. Lah masalah kekuasaan dan lain sebagainya itu kan tahta itu kan ya bonus aja lah kan gitu. Bonus saja. Ya orang kita itu semakin berkapasitas kadang kita itu dicari kok kan gitu. Iya kan? Betul. Kadang kan ada tuh orang tuh nggak mau daftar ada lowongan, nggak daftar nggak apa gitu. Tapi tiba-tiba dipanggil, kamu nggak pengen daftar nih ada ini nih ya kan gitu. Pasti ada nilai tersendiri kenapa orang itu manggil. Saya rasa begitu. Karena apa? Setelah kita nanti keluar dari fase menjadi mahasiswa ini, pasti yang dipikirkan udah lain gitu loh. Dan pendidikan moral itu bagi saya dibangun di fase terakhirnya ketika jadi mahasiswa ini. Jadi ketika nanti sudah jadi pejabat, menjadi apa, kita ada sedikit apa ya pengendali diri gitu loh. Karena sudah terbiasa ketika di mahasiswa gitu. Punya persiapan juga ya. Betul. Menghadapi kenyataan dunia. Ada. Terakhir nih Tum. Ya gimana yuk? Satu catatan kritis dari sahabat PMI untuk pemerintah hari ini. Untuk pemerintah saat ini ya. Yes. Catatan kritis. Waduh. Ini misalkan ditampilin gitu aja gimana kan? Kalau disampaikan kayaknya kebanyakan. Banyak. Karena begini. Taruh di deskripsi nanti. Mahasiswa itu benar. Kalau sekarang ada yang mengatakan bukan hanya soal kritis. Ya. Tapi juga soal kolaboratif.
Oke. Masuk akal. Betul. Boleh. Tapi kan kritis juga tetap boleh dong. Betul. Salah satu bentuk kontribusi mahasiswa kepada pemerintah itu ya sisi kritis itu tadi. itu, ya. Ada beberapa ruang yang memang oleh legislatif misalkan itu tidak bisa digunakan. Karena legislatif ini kan cenderung mereka kan lembaga politik juga yang berkegiatan banyak politik di situ. Jadi kalau kami mahasiswa kadangkala ada beberapa suara yang memang sulit untuk disampaikan oleh legislatif. Jadi kami mahasiswa yang mengambil alih itu. Nah, catatan kritis untuk pemerintah hari ini, saya masih ingat Bupati Sugiri Sancoko dan Bu Lisdiarita itu dulu punya program andalan tuh, namanya Nawa Dharma Nyata. Nawa Dharma Nyata. Ya kan? Betul. Siap ketum. Balapan jangan di jalan, nah. Ya. Ternyata sekarang kita tahu, oh jalannya tak tutup dulu baru buat balapan gitu. Bikin event ternyata juga di jalan juga. Iya. Misalkan itu satu. Terus kemudian ya banyak lagi lah program-program yang memang belum terselesaikan sampai saat ini. Ya entah pemerintah dengan dalih hanya 3,5 tahun atau apa. Tapi saya rasa tim Bupati Sugiri ini ketika awal dulu nyalon ini pasti udah ahli lah. 3,5 tahun yang bisa ngapain aja. Kalau ini nggak bisa, kalau ini mungkin waktunya masih bisa. Kan udah ada pasti planning itu. Jadi ya banyak program yang belum diselesaikan ya saya segera lah. Ini kan janji kan. Masyarakat itu ya harus diingat, masyarakat itu dulu memilih jenengan itu kan karena pengen sesuatu hal yang lebih apa ya? Baik gitu loh. Ada sedikit gairah baru gitu loh di dalam Ponorogo gitu. Dan terpilihnya Pak Giri ini kan ya karena mungkin masyarakat saat itu melihat oh ini nih kayaknya nih kan gitu. Betul. Nah, tapi kalau ternyata di akhir-akhir kepemimpinan ya ternyata belum banyak perubahan ya kan. Harus itu. Dan juga yang perlu diamati lagi memang kota sudah dibangun dengan baik. Secara penampilan ya kita lihat terus cokro dan sebagainya. Cuman kan di pinggiran juga masih banyak tuh. Nah, artinya ini kan ada gap pembangunan yang juga jauh berbeda. Tuh. Bukan hanya masalah jalan loh ya. Apa aja. Oke. Gila. Terima kasih banyak tuh diskusi kita pada malam hari ini. Banyak banget yang dapat kita ambil tadi ya. Bagaimana masalah sampah itu menjadi problem untuk sosial, pertanian juga, dan bagaimana seharusnya peran mahasiswa sebagai sosial kontrol di sini untuk terus mengawal. Dan Ketum juga tadi sempat mengingatkan kepada Bupati yang saat ini masih menjabat untuk Nawa Dharma Nyatanya tadi ya. Oke, thank you. Thank you banget pokoknya Ketum, sukses selalu. Pokoknya bergerak terus, rawat terus idealisme kita. Ini juga terima kasih udah diundang ke podcast yang lagi viral hari-hari ini kan. Penonton kita 3 juta tuh. Kita penonton alhamdulillah udah 3 juta. Harapannya 3 juta. Harapannya 3 juta. Tapi sebelum pulang ada oleh-oleh dulu tuh. Toa tuh. Gak usah udah banyak. Udah banyak. Baterainya aja kalau ada. Baterai nanti di belakang ya. Aman. Ini yang kita bawa kali ini bukan sampah merican dong. Bukan. Cuma aromanya mirip-mirip sampah merican. Ini adalah janji pemerintah. Busuk. Oke, thank you. Navigator cerdas. Terima kasih Ketum. Thank you dan sampai jumpa episode selanjutnya. Bye.